Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Rodatul Jannah dengan NIM 202100500021 dari SI 21A. Di sini, di video ini, saya akan menjelaskan website yang telah kami buat, yaitu PPDB online berbasis website. PPDB ini dikhususkan buat Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Sukabumi atau MTSN 01 Sukabumi. Nah, sebelum menjelaskan fungsi dari website ini atau fungsi dari dashboard login ini, saya akan menyerahkan layar dan waktu kepada Sinta Apriliani untuk menjelaskan permasalahan sebelumnya di bagian login dan juga register. Kepada Sinta Apriliani, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Apriliani dengan NIM 202100500077 dari SI 21A. Oke, saya di sini akan menjelaskan permasalahan website yang pertama, yaitu temuan uji black box testing yang pertama adalah pada menu login dan register, baik untuk user maupun admin, yaitu tidak terdapat button lihat kata sandi. Dan itu merupakan masalah ketidaknyamanan bagi pengguna website karena jika salah ketik kata sandi maka akan susah jika tidak bisa dilihat. Saran untuk masalah ini adalah dengan menambahkan button tampilkan kata sandi agar dapat mempermudah user ataupun pengguna. Baik. Selanjutnya, saya akan memperlihatkan bagaimana sih caranya untuk melakukan login dan juga register di website PPDB online berbasis website untuk Madrasah Sanawiyah Negeri Kota Sukabumi. Di sini saya akan mendaftarkan atau meregister terlebih dahulu sebelum login sebagai calon siswa ya. Nah, jika sudah meregister, maka akan terhubung kembali ke dashboard login. Oke, saya akan mencontohkan bagaimana jika passwordnya itu tersebut salah. Apakah bisa atau tidaknya, saya akan memperlihatkannya. Misalnya. Nah, jika salah, maka akan muncul pemberitahuan bahwa username ataupun password yang digunakan itu salah. Oke, masuk. Nah, di sini akan langsung terhubung ke dashboard pemberitahuan untuk calon siswa, yaitu di mana penulisan tersebut yaitu selamat datang di Sistem Informasi Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB Online MTSN 01 Sukabumi. Nah, di sini juga tercantum panduan pendaftarannya bagaimana supaya si mahasiswa tersebut siswa tersebut itu mengerti bagaimana cara mendaftar di PPDB online berbasis website ini. Lanjut klik pendaftaran. Nah, di sini langsung terhubung ke dashboard pendaftaran, yang mana terdiri dari NISN, NIK, jenis kelamin, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, alamat lengkap, provinsi, kecamatan, kabupaten, agama, kelurahan, telepon agama, dan lain-lain. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana cara mengisi contohnya untuk mengisi data pribadi dan juga data yang di bawah. Semisal NISN, saya akan mengisi asal aja ya Pak.
Nah, selanjutnya ada data orang tua. Nah, di sini ada juga tercantum sebagai wali. Nah, kalau untuk walinya tersendiri ini tidak diwajibkan untuk diisi. Jika memang sudah tidak ada orang tuanya, mungkin bisa diisi di bagian wali. Jadi ini tidak diwajibkan diisi di bagian wali ini. Selanjutnya ada data sekolah asal dan berkasnya. Nama asal sekolahnya. Nah, di sini tercantum juga pas foto, scan ijazah bagian depan, dan juga scan ijazah bagian belakang. Di sini saya akan mencontohkan. Saya akan mengambil beberapa gambar yang memang sudah tersimpan di galeri saya. KKN. Sini. Scan ijazah bagian depan. Misalnya ini. Scan ijazah bagian belakang. Contoh ini. Nah, lanjut ke klik simpan. Setelah itu data akan tertata rapi di bagian dashboard My Data ini. Nah, selanjutnya bakal tercantum juga gambar-gambar yang memang sudah sudah dimasukkan. Nah, sebelum itu, jika belum mengklik button dari konfirmasi ini, maka data-data yang telah calon siswa tersebut masukkan tidak akan termasukkan ke bagian admin. Karena memang fungsi dari konfirmasi ini tersendiri untuk mengirimkan data-data tersebut ke pihak admin. Nah, jadinya jika sudah terkonfirmasi, maka data-data yang sudah dimasukkan tidak bisa diubah terkembali. Jika memang belum mengklik button konfirmasi, maka masih bisa diubah. Contohnya seperti ini, pendidikan ibu. Oke, lanjut aja ke bagian konfirmasi. Klik konfirmasi, maka muncul pemberitahuan apakah Anda yakin untuk konfirmasi data Anda. Setelah konfirmasi, data tidak dapat diubah kembali.
konfirmasi. Nah, jika sudah, maka data-data tersebut sudah tersimpan dan memang tidak bisa diubah kembali. Nah, jika sudah, maka calon siswa tersebut dapat keluar dari dapat keluar dari website ini. Karena fungsi dari website ini hanyalah untuk pendaftaran online atau PPDB online berbasis website saja. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan bagaimana cara masuk admin ke dashboard admin. Dapat dilihat juga ke atas ini. Masuk. Nah, langsung masuk ke dashboard bagian admin. Di sini ada berbagai pilihan, diantaranya ada formulir, user terdaftar, kelola admin, dan juga logout. Pertama-tama, saya akan memperlihatkan bagian formulir. Nah, di sini sudah ada data-data calon siswa yang memang sudah mendaftar di PPDB online ini, berbasis website ini. Nah, kita dapat melihat juga data-data dari siswa tersebut, contoh ini. Dapat dilihat. Nah, untuk di bagian dashboard formulir ini tidak hanya dapat melihat detail siapa saja yang mendaftar, akan tetapi kita dapat merubah data tersebut. Maaf, bentar. Akan tetapi kita dapat merubah data-data tersebut menjadi Excel, berupa Excel, PDF, dan juga lain-lain. Bisa dilihat. Nah, di sini. Terdapat ada copy, CSV, Excel, PDF, dan juga print. Untuk penjelasan masalah dan juga solusi, saya akan serahkan kepada Sinta Apriliani. Waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, untuk masalah kedua atau temuan uji black box testing yang kedua adalah pada tampilan website untuk bagian admin ini, yaitu di bagian kelola formulir, ketika pindah ke halaman data formulir, di bagian ini tidak terdapat tombol atau button kembali. Dan ini merupakan masalah ketidaknyamanan bagi admin karena dapat membingungkan sehingga tidak mengetahui cara untuk kembali. Saran untuk masalah ini adalah dengan menambahkan tombol atau button kembali agar website lebih nyaman dan dimengerti atau user friendly. Oke, sebelum website ini dikonfirmasikan kepada Bapak Valentino, di bagian data formulir ini tidak ada button kembali yang mana akan menyusahkan admin untuk kembali ke dashboard awal. Nah, makanya oleh itu saya dan rekan-rekan bersolusi untuk menambahkan button kembali supaya mempermudahkan seorang admin untuk kembali ke dashboard awal. Nah, untuk selanjutnya, karena di sini di bagian data formulir ini permasalahannya itu tidak hanya dalam button kembali saja, akan tetapi ada lagi untuk penjelasannya akan saya serahkan kepada Nadira Salsabila. Waktu dan layar akan saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Salsabila Oktaviani, NIM 2021 005063, kelas SI 21A. Nah, di sini saya akan menjelaskan website yang ketiga. Kemudian, temuan uji black box testing yang ketiga adalah pada website ini, yaitu di bagian data user terdaftar tidak terdapat tombol atau button print dan hanya terdapat button copy, CSV, Excel, dan PDF. Sehingga membuat admin menjadi kurang nyaman ketika mengelola data. Saran untuk masalah ini adalah untuk menambahkan button print
agar memudahkan data yang sudah dikelola bisa di-print ataupun disimpan ke dalam PC atau laptop. Oke, untuk selanjutnya saya akan mengklik button CSV, Excel, PDF, dan juga print. Untuk selanjutnya ada CSV. Nah, di sini data tersebut langsung terunduh. Nah, kita lihat ya, apakah berfungsi dengan secara baik. Nah, karena saya memiliki Microsoft Excel dan bukan Microsoft CSV yang hasil jika terdownload dan dibukanya di Microsoft Excel, maka akan terlihat seperti ini. Kita X saja. Selanjutnya ada Excel. Kita download, unduh. Nah, kita buka. Nah, maka di bagian Excel akan terlihat seperti ini jika sudah terunduh di bagian Excel. Selanjutnya ada di bagian PDF. Kita lihat kembali. Nah, jika bagian PDF, maka akan terlihat seperti ini. Selanjutnya, di bagian print, nah, nanti akan langsung dapat di print secara langsung dan akan membuat atau mempermudah admin untuk mencetak data formulir ini dengan secara cepat. Nah, kembali, maka akan kembali ke dashboard awal di bagian formulir. Nah, untuk selanjutnya saya akan mengklik user terdaftar. Nah, di sini, di user terdaftar adalah untuk mengelola user. User di sini adalah calon-calon siswa yang memang mendaftar di PPDB online berbasis website Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Sukabumi. Nah, jadi email-email ini merupakan email-email para calon siswa yang memang mendaftar di PPDB online ini. Nah, admin juga dapat menghapus user-user atau pengguna-pengguna dari PPDB online ini. Nah, untuk masalah dan juga saran, untuk masalah dan juga saran di bagian kelola user akan dijelaskan oleh Nadira Salsabila. Waktu dan tempat saya akan persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan website ini. Kemudian temuan uji black box testing yang terakhir yaitu pada tampilan website untuk bagian admin ketika ingin menghapus data user atau pengguna akan langsung terhapus tidak terdapat dan ingin menghapus itu admin karena mungkin bisa saja admin salah mengklik nama user yang ingin dihapus atau tidak ingin menghapusnya secara permanen. Saran untuk masalah ini adalah dengan fitur konfirmasi penghapusan dengan menggunakan dialog box atau pop-up window. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Jadi, sebelum website ini diolah kembali, sebenarnya maaf. Jadi, sebelum website ini dibenarkan atau diolah kembali, button penghapus ini langsung menghapus tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Maka itu akan membuat ditakutkannya itu akan adanya kesalahan atau tiba-tiba terpencet secara tiba-tiba yang hasil user yang memang sudah terdaftar tersebut tidak dapat mendaftar ulang kembali. Tidak dapat login kembali. Nah, makanya kami membuat codingan terbaru dengan cara dalam codingan tersebut memunculkan konfirmasi untuk penghapusan. Nah, jika oke, maka akan terhapus. Maaf, tuh. Akan terhapus, dan jika tidak, dan jika batal, maka tidak akan terhapus. Dan ini juga dapat diekspor, datanya dapat diekspor sama seperti formulir yang memang
ada di dashboard formulir. Itu dapat di copy, CSV, Excel, PDF, dan juga print. Itu sama halnya dengan data formulir yang sebelumnya. Dan maaf, sebelumnya saya tidak menjelaskan perihal ini. Jadi, di bagian search ini tuh berfungsi untuk mencari. Karena biasanya ya, pendaftar ini pastinya akan sangat banyak dan mungkin pastinya akan susah sekali untuk seorang admin mencari salah seorang dari siswa. Nah, makanya saya dan rekan saya memunculkan atau memberikan search di bagian data user terdaftar. Seperti misalnya, nah, maka akan langsung terpilih atau tercantumnya nama yang sudah tertulis di bagian search. Kita kembali. Nah, selanjutnya ada kelola admin. Nah, di sini, di bagian kelola admin ini tuh yang tercantumnya hanyalah admin-admin yang memang bisa mengelola bagian admin saja. Nah, untuk cara mendaftar sebagai admin itu tidak seperti halnya siswa atau calon siswa baru. Tapi untuk mendaftarnya jadi seorang admin atau membuat akun seorang admin, maka harus dibuatkan oleh admin lagi. Seperti halnya seperti ini. Nah, misalnya apa? .com. Submit dan sudah terdaftar. Bahwasannya admin yang awalnya tadi 3 menjadi 4. Dapat dilihat dan juga dapat dihapus juga. Nah, button hapus ini sama halnya dengan user terdaftar. Nah, jika sudah, maka admin dapat log out dari dashboard admin ini. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami, dan hanya itu saja yang dapat kami buat dan juga dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan ataupun tidak adanya kesempurnaan dalam website PPDB online berbasis website ini. Saya meminta maaf dan mungkin sekian. Gina Roda Tujana pamit undur diri. Apriliani pamit undur diri. Saya Nadira Susabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.